إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sidang Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang cerah ini kita bisa hadir dan berniat untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bekal dan mengumpulkan kita di masjid ini bersama para nabi dan juga sahabat ketika di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat dan salam salat tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia biasa yang sama seperti kita. Beliau makan dan juga tidur, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dan menjadikan beliau seorang rasul yang sangat mencintai umatnya dan mendoakan kita ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan juga untuk kami dan juga untuk orang-orang soleh, yaitu adalah umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, khatib mengingatkan diri sendiri dan juga mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa ketika ke akhirat nanti adalah takwa. Apa yang kita dapat dari materi, apa yang kita dapat dari pangkat jabatan akan kita lepas. Bahkan jasad kita pun kita tinggalkan dan dikubur di dalam tanah. Hanyalah roh kita dan takwa yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sidang Jumat yang rahmati Allah, sebagai warga negara yang sudah melewati batas usia 17 tahun, kita diberikan hak pilih. Dan di dalam Islam kita juga diajarkan untuk memilih pilihan tersebut. Maka sebagai agama yang sempurna, Islam pun sudah menyebutkan sampel-sampel contoh keteladanan kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh para nabi sebelum kehadiran kita. Dan umat yang didakwahi oleh para nabi itu juga bermacam-macam, dan banyak yang disebutkan tidak lebih baik dari apa yang ada pada kita sekarang. Maka sesungguhnya kita harus optimis dan bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Khatib akan memulai dengan menyebutkan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Apabila ada waktu, dilanjutkan dengan para nabi yang lain. Pertama, Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi pemimpin yang terkenal, unggul, terampil dan tangguh, membawa kaum Arab yang saat itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah bukan dikarenakan IQ dan kecerdasan mereka yang rendah. Jahiliyah dinamakan padahal artinya adalah kebodohan. Tetapi mereka tidak bodoh. Sebelum Nabi hadir sebagai Rasul, bangsa Arab sudah melakukan dagang dari Mekah ke utara, ke daerah Syam. Sudah ekspor impor tanpa GPS. Mereka sudah cerdas, sudah tidak dalam kategori bodoh. Lalu kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira apabila kecerdasan kita meningkat sekarang, tetapi keimanan kita tidak bertambah, jangan-jangan kita on the way kembali ke fase itu. Nauzubillah. Sehingga disinilah kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas di akhir sebagai pencerah dan petunjuk kepada kaum Arab saat itu. Tetapi yang luar biasa, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin untuk sebuah bangsa yang besar, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sebelum mendapatkan gelar Nabiullah, sebelum mendapatkan gelar Rasulullah, Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu adalah orang yang dapat dipercaya. Sudah selesai Nabi Muhammad memimpin dirinya sendiri. Fase selanjutnya adalah diberikan kepercayaan oleh seorang saudagar kaya raya yang bernama Sayyidah Khadijah. Kemudian Nabi sukses membawa visi itu dan kemudian menjadi pasangan suami istri, dan kemudian juga sukses menerima perintah wahyu. Sebuah fase yang saat itu ketika Nabi turun dari gua menerima wahyu, Nabi meminta kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Inilah fase bagaimana Nabi Muhammad juga membawa keluarganya dengan ketenangan. Ketika Nabi Muhammad satu dengan keadaan gusar, ketakutan, sakit, maka tentu tidak akan ada kebaikan dalam keluarganya. Sehingga fase memimpin keluarga Nabi Muhammad juga telah berhasil. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi tidak pernah melihat aurat orang lain. Maka ketika pada tahun 9 Hijriah, ketika Nabi ingin kembali ke Mekah dan mengadakan tawaf untuk berhaji, Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang yang tawaf saat itu, karena di Mekah sebelum ada Islam sudah ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Nabi memerintahkan untuk semua yang tawaf sesuai dengan syariat Islam, sehingga kehadiran Nabi membawa kebaikan. Tidak ada lagi masyarakat yang tawaf dalam keadaan tanpa benang yang menutupi tubuhnya. Nabi tidak hanya menginginkan kebaikan itu kepada dirinya, tapi Nabi juga melindungi pandangan-pandangan penduduk Mekah, terutama orang Muslim, agar tidak melihat aurat orang lain. Setelah visi sebagai pribadinya selesai, kemudian pemimpin keluarga, pemimpin umat, apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad bisa berhasil? Yang pertama adalah spirit untuk menyatukan. Tidak hanya di Indonesia, di bangsa Arab mereka juga memiliki kabilah-kabilah. Suku bangsa Quraisy memiliki kelompok-kelompok lagi, dan yang paling kuat karena belum Islam, mereka memiliki kebiasaan beribadah yang berbeda. Tetapi Bani Abduddar dan juga Bani Abdi Kalab, nah
Ini orang dua kelompok yang sangat terhormat dan ingin memegang Hajar Aswad ketika banjir menyerang Ka'bah dan Hajar Aswad itu jatuh. Mereka berebut, kemudian kedua bani ini sudah meletakkan darah hewan di bejana, ini artinya darah siap ditumpahkan. Tapi kebiasaan Nabi Muhammad SAW selalu datang ke Masjidil Haram di awal waktu. Amin, jadi ke sebuah keberuntungan, dan salah seorang dari tetua Bani Quraisy yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Ma'zum. Nah, kemudian dia mendapatkan ilham dan berkata, wahai kaum Quraisy, untuk menyelesaikan permasalahan ini, jadilah seorang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram yang berhak memegang Hajar Aswad itu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW yang hadir pertama ditanya, ya Muhammad, bagaimana solusi untuk ini? Maka Nabi Muhammad mencopot kain kepalanya itu, digelar, kemudian diletakkan Hajar Aswad di atas itu, dan keempat kelompok yang bertikai tadi mengangkat ujung-ujung kain tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Insting menyatukan. Kelompok yang selama ini berbeda pandangan, berbeda pendapat bisa bersatu dari kesucian dan ketulusan niat Nabi Muhammad SAW. Kemudian keberhasilan Nabi juga berdasarkan atas persamaan derajat yang selalu diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, alla la fadla lil arabi ala al a'jami wala li ajami ala al arabi. Beliau menyampaikan, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah yang satu, yang menciptakan engkau di sana, menciptakan engkau di sini. Allahnya hanya satu, dan itu adalah Tuhan bapak-bapakmu. Karena beliau meyakini dan juga mengetahui sumber dakwah tauhid yang sangat kuat, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim. Karena yang bertengkar kan umatnya Nabi Isa, kemudian umat Nabi Musa, dan beliau berdua adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dikembalikan kepada kakeknya. Tuhanmu itu juga Tuhan kakekmu sama. Kemudian beliau melanjutkan, la fadla lil arabi wala alal a'jami. Tidak ada kelebihan, keutamaan, kemuliaan yang lebih bagi orang Arab atas orang asing. Begitu juga sebaliknya. Inilah yang menjadi dasar penyatuan berkumpulnya para sahabat yang lain yang bukan dari orang Arab. Contohnya siapa? Bilal. Coba kalau Nabi mengatakan Arab itu lebih utama, maka Bilal tidak akan percaya diri dan tidak akan mendekati Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengangkat dan memuji Bilal, terompahnya, sendal bakiaknya itu yang pertama kali, Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Masya Allah. Yang kedua adalah Salman Al-Faris. Faris itu kan Persia, bukan orang Arab. Kemudian dirangkul oleh Nabi, kemudian diajak untuk men-setting Khandaq. Khandaq itu parit agak dalam, agak luas untuk mengelilingi kota Madinah. Jadi diakomodir oleh Nabi. Ini adalah bukti insting Nabi yang tidak pernah membedakan, yang membuat beliau sukses menjadi pemimpin. Dan Nabi pun tidak pernah menganggap spesial seorang sahabat. Ketika subuh itu semua wahyu sudah selesai, sudah turun. Jadi apabila Mekah itu di selatan, anggap ini selatan, kemudian ini mimbar Nabi, ini Raudhah, sebelah kanan itu adalah hujrah, kamar Nabi. Nabi keluar sudah dipapah oleh para sahabat yang lain, oleh Abu Bakar, Umar. Kemudian ketika Nabi berdiri di mimbar, beliau tidak kuat, sahabat memberikan kursi.
Beliau mengatakan seluruh tugas saya sudah selesai dan saya sudah ada waktunya, ada tanda-tanda akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditanya oleh Jibril, nanti ada di bagian yang lain, Nabi memilih untuk menyelesaikan tugasnya daripada diberikan kekuasaan atau kerajaan di dunia. Nabi menyatakan, aku sebagai manusia apabila ada hakku atau hak kalian yang belum selesai, tolong diselesaikan. Maka semua sahabat serentak menjawab, selesai ya Nabi. Apabila kamu punya hutang, saya ikhlaskan. Selesai, tidak ada lagi kewajibanmu terhadap kami. Kecuali satu di belakang, mengangkat tangan. Saya Nabi. Saya Ukasyah. Mengangkat tangan Ukasyah itu. Kemudian silahkan Ukasyah. Ketika di perang Uhud, engkau mencambuk untamu, tetapi ternyata yang dicambuk itu bukan unta, tapi kena dada saya. Maka saya akan membalas apa yang telah engkau lakukan kepada saya. Seorang sontak langsung sahabat meneriaki Ukasyah, wah Ukasyah, apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin. Kemudian Nabi mengatakan, baik Ukasyah, silahkan engkau maju. Maka sahabat menghalangi Ukasyah. Kata sahabat, bagaimana Nabi sudah tua, sudah sakit, sebegitu lembut Nabi, sebegitu ikhlas, begitu mulia. Saya saja, silakan engkau cambuk saya. Itu yang di sahabat. Cucunya juga Hasan dan Husain itu ingin melarang Ukasyah. Nah, kemudian ketika sampai di depan, Ukasyah mengatakan, bagaimana aku mencambukmu dan engkau di atas? Kemudian Nabi turun dari kursi, kemudian Nabi dudukkan di bawah. Satu lagi ya Nabi, saat itu aku tidak memakai baju yang menutupi dadaku. Kemudian Nabi membuka tutupan baju atasnya sambil bergetar dan sahabat menutup kepala semuanya. Karena bagaimana kita digambarkan kulit Nabi yang putih, bersih, kemudian sudah sakit-sakitan, dibuka ingin dicambuk oleh Ukasyah. Ketika sahabat merem, tidak terdengar bunyi cambukan, malah Nabi mengatakan, wahai para sahabat, bukalah mata kalian, kalau engkau ingin melihat penduduk surga, lihatlah Ukasyah. Jadi tidak mencambuk, tapi justru memeluk dan merapatkan kulitnya dengan kulit Nabi. Inilah insting kepemimpinan yang tidak dengan kecerdasan, tapi persamaan derajat antara sesama manusia, kasih sayang. Ketika Nabi wafat, Nabi sudah wafat, Abu Bakar itu kan mertuanya Nabi, datang ke Aisyah. Aisyah, apa yang sudah Nabi lakukan, apa yang belum saya lakukan? Aisyah menjawab, sudah semua wahai ayahku, kecuali satu, memberi makan orang pengemis itu. Nah, kemudian Abu Bakar mendatangkan orang yang biasa diberikan Nabi, kemudian begitu dikunyahkan, disuapi, pengemis itu marah dan melepeh, mencaci. Kasar sekali kunyahanmu. Nah, akhirnya sampai pengemis itu tahu bahwasannya engkau bukan orang biasa menyuapi. Abu Bakar bertanya, bagaimana orang yang biasa itu menyuapi? Dia menyuapiku dengan pelan, lembut, mengunyahkan dengan halus sehingga saya yang tua bisa menelannya. Mana orang itu? Abu Bakar menjawab, orang itu sekarang sudah wafat. Maka mendengar itu langsung bersyahadat pengemis Yahudi itu. Insting kasih sayang. Jadi tidak dengan teori-teori, tidak dengan kekuatan, kecerdasan. Tapi kalau seorang pemimpin memiliki insting ini, siapa yang kuat dan cerdas pasti akan mendekat dan membantu kepemimpinan dengan karakter seperti itu. Ketika Nabi di Taif dikejar oleh kafir Quraisy di Mekah, ingin kembali ke Taif, ke rumah kakek moyangnya. Oh, saya ingin kembali, berharap mendapat perlindungan, ternyata malah dilempari batu. Jibril tidak tahan, Muhammad, ini tangan saya sudah siap mengangkat bukit semua itu ke orang yang menzalimi kamu. Apa kata Nabi Muhammad? Maafkanlah Jibril, sungguhnya kaumku tidak tahu. Nabi punya visi panjang. Mungkin di antara mereka akan lahir orang-orang soleh. Terbukti betul, Abu Jahal itu anaknya, putranya Ikrimah menjadi sahabat Nabi. Ini adalah karakter insting wajib yang sesungguhnya harus ada pada
pemimpin-pemimpin kita, pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Karena ketika sudah ada insting dan daya tarik ini, maka seluruh kekuatan akan berkumpul dan membantu sosok kepemimpinan yang seperti ini. Inilah yang bisa Khatib sampaikan pada khutbah pertama. Semoga menjadi inspirasi dan memberikan manfaat kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah, satu insting terakhir yang mutlak dimiliki oleh pemimpin yang disampaikan ke dalam Al-Quran adalah jiwa penyelamat. Nabi Nuh saat itu mempunyai tugas untuk membuat bahtera, dicaci, dimaki oleh seluruh musuhnya, tapi karena dia sebagai Nabi mempunyai insting penyelamat, dia tidak memikirkan caciannya. Begitu juga dengan Nabi Musa, insting menyelamatkan kaumnya membelah Laut Merah untuk dari Mesir pindah ke Palestina. Insting menyelamatkan umat. Hampir semua Nabi memiliki insting ini. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Insting dengan meminta syafaat, insting dengan sama ketika kemarin ketika COVID melanda Indonesia, berbagai daerah, kepala-kepala daerah harus mempunyai insting menyelamatkan daerahnya agar bisa melewati COVID-19 dan tertangani. Karena tidak semua berjalannya kepemimpinan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi inilah semoga bisa kita sebagai umat muslim menentukan pilihan kita dengan maksimal. Kita harus baik dulu. Karena di dalam Islam, sebagaimana sifat kalian, begitulah nanti pemimpin kalian. Jadi ketika kita jadi orang baik, kemudian memilih pemimpin yang baik, maka insya Allah pemimpin Indonesia juga akan mendapatkan pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afainal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.